Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema teknik pengolahan dan analisis data, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada diskusi online hari ini, sebelumnya mari kita baca basmalah dulu. Semoga presentasi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yaitu kami ada 4 anggota ya. Yang pertama Fatiatus Sofiana, yang kedua Gita Dian Septiani, yang ketiga saya Hendy Damade, dan yang keempat Naili Rohma. Nah, saya di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian analisis data. Di sini ada 3 tokoh ya. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Sugiono. Dia berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses penelitian hal yang sangat sulit sebab butuh kerja keras, cara berpikir yang kreatif, serta wawasan yang cukup tinggi. Menurut Sugiono, dalam teknik analisis data, satu penelitian dengan penelitian lainnya tidak bisa disamakan, terutama mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu Profesor Lexi. Ia berpendapat bahwa analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa semua data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu John Tukey, yang menyatakan ada beberapa konsep penting yang harus dipahami perihal teknik analisis data. Menurutnya, analisis data suatu prosedur untuk menganalisis data, teknik untuk menaksirkan hasil dari prosedur tersebut, cara merencanakan teknik pengumpulan data untuk membuat analisisnya lebih mudah, lebih akurat, dan semua mesin dan hasil statistik yang berlaku untuk menganalisis data. Nah, dari 3 tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah suatu proses atau suatu upaya dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi baru, supaya karakteristik data itu menjadi lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami, serta berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya berkaitan dengan penelitian. Nah, analisis data juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Nah, analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisislah data dapat mempunyai arti atau makna untuk digunakan yang dapat digunakan untuk memecah masalah penelitian. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif non-metrik, yaitu data menjadi data nominal dan data ordinal. Yang kedua yaitu data kuantitatif atau metrik, dikelompokkan menjadi data interval dan data rasio. Nah, data kualitatif analisis mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun, perlu dimengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan sendirinya dapat langsung memberi jawaban penelitian. Jadi tidak secara instan dapat memberi jawaban penelitian. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana menginterpretasi hasil penelitian tersebut. Menginterpretasi berarti kita menjelaskan hasil analisis guna memperoleh makna. Nah, interpretasi mempunyai 2 bentuk, yaitu artian sempit dan artian luas. Interpretasi artian sempit atau deskriptif, yaitu interpretasi data dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam artian luas atau analitik, yaitu interpretasi guna mencari makna data hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan inferensi atau generalisasi
dari data yang diperoleh dengan teori-teori relevan dengan hasil-hasil penelitian tersebut. Nah, jenis-jenis analisis data. Jenis analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Pendeskripsian data dapat menggunakan tabel dan grafik. Nah, beberapa tabel yang dapat digunakan adalah tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, selanjutnya penyajian data menggunakan grafik dapat berupa diagram batang, histogram, diagram lingkaran, poligon frekuensi, ogive, diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Analisis deskriptif juga membahas tentang ukuran statistik bagi data, berupa ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, median, modus, ukuran keragaman, yaitu jangkauan, simpangan antar kuartil, variansi, dan simpangan baku, serta ukuran letak berupa kuartil, desil, dan persentil. Holt dan Scariano menegaskan bahwa dalam mendeskripsikan data, perlu kehati-hatian dalam memilih grafik dan ukuran statistik bagi data. Ada contoh, ini misalnya ukuran pemusatan mana yang seharusnya digunakan untuk aplikasi tertentu. Nah, untuk data kuantitatif, selayaknya menggunakan rata-rata. Sedangkan untuk data kualitatif, ukuran pemusatan yang sesuai adalah modus. Demikian juga untuk diagram batang digunakan untuk kualitatif dan histogram digunakan untuk data kuantitatif. Yang kedua yaitu analisis data inferensial, yaitu statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil yang diberlakukan untuk menyimpulkan populasi atau dapat digeneralisasi. Blumen menjelaskan bahwa statistika inferensial mencakup generalisasi sampel terhadap populasi, melakukan pendugaan dan pengajian hipotesis, menentukan hubungan antar variabel, dan membuat prediksi. Nah, untuk memahami konsep statistika inferensial, di samping memahami prosedur pengujian yang digunakan, juga diperlukan pemahaman interpretasi hasil yang diperoleh. Terdapat dua jenis analisis data inferensial. Yang pertama yaitu statistika parametrik atau analisis inferensial parametrik, dan yang kedua itu statistika non-parametrik. Yang pertama, statistika parametrik ini merupakan statistika yang taat asumsi, yaitu analisis yang didasarkan atas asumsi bahwa data memiliki sebaran tertentu dengan parameter yang belum diketahui. Fungsi statistika parametrik adalah untuk meramalkan parameter atau melakukan uji parameter. Statistika parametrik kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Nah, yang kedua yaitu statistika non-parametrik, merupakan analisis yang tidak didasarkan atas asumsi distribusi pada data. Umumnya, teknik ini dipakai untuk data dengan ukuran kecil sehingga tidak cukup kuat untuk mengasumsikan distribusi tertentu pada data. Nah, statistika non-parametrik ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Pada umumnya, analisis data bertujuan untuk yang pertama yaitu memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel. Yang ketiga yaitu membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Nah, yang ketiga yaitu menemukan adanya konsep baru dari data yang
dikumpulkan. Nah, yang terakhir itu ada tambahannya. Untuk mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji itu berlaku untuk umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. Nah, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gita. Sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Gita Dian Septiani akan menerangkan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data sendiri itu ada dua yang dianalisis datanya, yaitu berupa data statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa sih itu statistik deskriptif dan inferensial? Baik, di sini langsung saja ya. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Sesuai dengan namanya ya. Jadi kita mendeskripsikan tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi kalau statistik deskriptif itu kesimpulannya itu secara general, umum. Pada statistik deskriptif yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah cara-cara penyajian data yang baik, yaitu bisa menggunakan tabel, distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, dan yang kedua itu pengukuran gejala pusat melalui modus, median, mean, variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Nah, penyajian data yang pertama tadi ya, penyajian dan cara penyajian data, yaitu data yang sudah diperoleh akan ditata, diatur, dianalisa, dan disajikan dengan sistematis dan rapi. Penyajian data sendiri itu ada dua cara. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyebaran jumlah subjek pada kelompok nilai hasil pengukuran di dalamnya. Terdapat interval kelas, batas kelas, lebar kelas, titik tengah, jumlah interval, dan jarak pengukuran. Jadi di sini saya tidak tidak harus menerangkan rumus-rumusnya gimana mencari batas kelas, interval kelas, lebar kelas, titik tengah, karena sudah dipelajari waktu mata kuliah statistika. Jadi di sini saya hanya menyampaikan bahwa di sini adalah penyajian datanya itu bisa meliputi data distribusi frekuensi, yaitu tadi. Yang kedua yaitu tabel dan grafik. Nah, tabel dan grafik ini berfungsi sebagai alat bantu dalam penyajian data statistik, entah itu lewat kolom dan baris, dan berfungsi utama untuk memudahkan dalam pembacaan data baik melalui grafik garis, batang maupun lingkaran. Seperti itu. Nah, ini ada gambarnya. Bisa kalian lihat bahwa penyajian data dalam diagram batang. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nanti kalau di penelitian kalian tuh harus menyajikan datanya itu harus secara detail, harus membuat orang itu harus mudah memahami penelitian kalian, yaitu bisa menggunakan diagram batang ataupun grafik garis ataupun diagram lingkaran, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah penyajian data dan cara penyajian data ya. Yang kedua yaitu adalah pengukuran gejala pusat, meliputi mean, median, dan modus. Nah, mean sendiri ini merupakan jumlah dari keseluruhan angka bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka bilangan tersebut. Mean dapat dicari dengan menggunakan bantuan SPSS. Tahu ya, ada aplikasi SPSS, bisa kalian unduh. Kalian pasti tahu dulu di statistika, di mata kuliah statistika udah pernah disinggung. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita buka dulu program SPSS, lalu isikan lembar variabel view sesuai dengan data yang kalian miliki. Kemudian setelah kalian sudah mengisi itu, setelah selesai mengisi lembar variabel view, maka lengkapi lembar data view-nya. Kemudian klik analysis, pilih frequencies,
Masukkan variabel yang ingin dicari mean-nya ke kotak sebelah kanan. Kemudian klik statistik, kemudian centang kolom mean, klik continue, maka hasilnya akan terlihat. Kalau misalkan kalian mendengarkan ini, nanti bisa diputar kembali ya di YouTube kalian, dan juga membuka aplikasi SPSS kalian. Nah, fungsinya itu apa penggunaan mean itu? Yaitu sebagai salah satu ukuran rata-rata. Mean dapat digunakan apabila kita berhadapan dengan fakta yang pertama, bahwa data statistik yang kita hadapi merupakan data yang distribusi frekuensinya bersifat normal atau sistematis, setidaknya mendekati normal. Jadi fungsinya kita mencari mean itu kita mengetahui, oh data ini tuh normal apa enggak sih. Kalau misalkan enggak normal, nanti kita pengujiannya pakai statistik non parametrik. Kalau misalkan nanti pengujian datanya itu normal, berarti kita pakainya statistik parametrik. Yang kedua, bahwa dalam penganalisisan data selanjutnya terhadap data yang sedang kita hadapi atau kita teliti tersebut, akan kita kenai ukuran-ukuran statistik selain mean. Jadi selain mean itu kita juga tahu deviasi rata-rata, standar, adanya hubungan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu modus. Mencari modus dengan bantuan SPSS sama halnya dengan mencari langkah-langkah tadi di mean. Yang pertama tadi ya, buka program SPSS, isi lembar variabel view sesuai dengan data yang kalian miliki. Setelah selesai, maka kalian harus melengkapi datanya di view itu, kemudian klik analyze, pilih frequencies, masukkan variabel yang ingin dicari modusnya ke kotak sebelah kanan, kemudian klik statistik, kemudian centang kolom mode, klik continue. Maaf ya, itu saya bukan mean tapi modus itu ya, yang ini dicari itu modus, saya salah ketik. Nah, penggunaan modus sendiri itu, mencari modus dapat kita lakukan apabila kita berhadapan dengan fakta. Yang pertama, kita ingin memperoleh nilai yang menunjukkan aturan rata-rata dalam waktu yang paling singkat. Jadi modus itu kan adalah nilai yang sering muncul, ya kan? Nilai yang menonjol. Nah, kalau misalkan kita ingin memperoleh nilai yang menunjukkan aturan rata-rata dalam waktu yang paling singkat, dalam mencari nilainya itu, ya kita menggunakan modus. Kemudian dalam mencari nilai yang menunjukkan ukuran rata-rata itu, kita meniadakan faktor ketelitian. Artinya, ukuran rata-rata itu kita kehendaki hanya bersifat kasar saja. Jadi, kita hanya menerawang gitu aja setelah mengetahui apa sih yang paling sering muncul, kayak gitu. Kayak mendiagnosis sementara. Kemudian data yang sedang kita teliti, kita hanya ingin mengetahui ciri khasnya saja. Yang ketiga adalah median. Nah, median ini sama halnya dengan tadi ya, pencariannya kalau di SPSS sama dengan mean sama modus. Kita buka program, kita isi lembar variabel view sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah selesai mengisi lembar variabel view, lengkapi lembar data view kalian. Kemudian klik analyze, terus kemudian frequency. Kemudian setelah itu, kalau kalian mencari median, saya tipe terus ya. Masukkan variabel yang ingin dicari, mediannya. Di situ tulisannya mean, harusnya median, ke kotak sebelah kanan, kemudian klik statistik, kemudian centang kolom median, klik continue, maka hasilnya akan terlihat. Nah, penggunaan median sendiri itu, nilai median dapat dicari atau dihitung apabila terdapat fakta sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak memiliki waktu yang cukup luas atau longgar untuk menghitung nilai mean-nya atau rata-rata. Kita tidak ingin memperoleh nilai rata-rata dengan tingkat ketelitian yang tinggi, melainkan hanya sekedar ingin mengetahui skor atau nilai yang merupakan nilai median yang kita teliti. Nah, distribusi frekuensi yang kita hadapi itu bersifat tidak normal. Jadi kalau misalkan nanti kita mau
ngitungnya median, jadi itu distribusi frekuensinya yang kita hadapi itu dia sifatnya tidak normal. Lanjut, yang kedua tadi adalah statistik deskriptif. Dalam penyajian datanya itu tadi ada mean, median, modus, dan udah dipelajari penggunaannya. Sekarang yang kedua statistik inferensial. Statistik inferensial sendiri itu disebut juga dengan statistik induktif, yaitu kegiatan yang dilakukan meliputi pendugaan, pengujian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan hipotesis. Tujuan dari statistik inferensial ini untuk melakukan generalisasi atau secara umum, di mana data sampel dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini diberlakukan pada populasi yang kalian ambil. Jadi, generalisasi dari sampel ke populasi, maka kebenaran hasil dari statistik inferensial itu terbagi menjadi dua macam. Nah, terbaginya statistik inferensial ini ada data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri itu merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan yang sudah kalian pelajari waktu mata kuliah statistika. Yaitu ada data diskrit, kontinum, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua dalam pengolahan datanya, yaitu dengan cara satu parametrik, yang kedua non-parametrik. Ini yang tadi saya singgung di awal. Nah, apa sih itu statistik parametrik, pengolahan data dari kuantitatif yang parametrik? Di sini saya hanya menyampaikan pengertiannya saja ya. Nanti selebihnya syarat-syarat dalam pengujian uji T, uji Z akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Fatihatus Sofiana. Kemudian sebelum kita menganalisis statistik parametrik non parametrik, kita juga harus tahu bahwa adanya uji asumsi klasik. Nah, itu nanti uji asumsi klasik juga akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mbak Nailir Rohmah. Yang pertama, statistik parametrik itu apa sih? Statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Data yang akan diuji dengan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, ini di sini ada kata asumsi normalitas. Jadi nanti sebelum kalian menentukan mau pakai parametrik atau non-metrik, nanti kalian harus mengetahui data kalian itu harus diujikan dengan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini nanti akan dibahas oleh teman saya yaitu Mbak Nailir Rohmah ya. Lanjut, apabila data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan statistik non-metrik. Nah, fungsi dari statistik parametrik sendiri ini yaitu untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik parametrik memerlukan banyak asumsi seperti distribusi normal, datanya harus homogen, harus terpenuhi, asumsi linearitasnya. Ya pokoknya harus terpenuhi semua uji-ujinya. Kemudian statistik parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data yang interval dan rasio. Pasti kalian ingat ya interval dan rasio itu bagaimana. Nah, contohnya itu nanti kalau statistik parametrik dia itu pakainya uji Z, uji T, dan ANOVA. Selanjutnya, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik disebut juga statistik distribusi bebas, yaitu dengan data persebarannya bebas atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak normal.
Jadi kalau di non parametrik itu tidak mengharuskan datanya itu harus normal, beda dengan parametrik. Boleh datanya itu tidak normal. Biasanya menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal. Tadi yang parametrik itu menggunakan pengukuran skala interval dan rasio. Kalau ini pengukurannya nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Jadi statistik non parametrik itu tidak menuntut terpenuhinya asumsi. Misalnya data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Statistik non parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, di sini ada perbedaan. Apa sih perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non parametrik? Jadi perbedaannya itu, kalau parametrik, penggunaan teknik statistika parametrik itu didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan jenis data yang digunakan adalah interval dan rasio. Kemudian kalau non parametrik, perbedaannya itu penggunaan statistik non parametrik tidak mengharuskan data yang diambil mempunyai distribusi normal, boleh tidak normal, seperti itu. Dan jenis data yang digunakan dapat menggunakan data nominal dan data ordinal. Itu perbedaannya ya teman-teman. Kemudian tadi yang pertama udah data kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu data kualitatif. Pasti kalian tahu ya, data kualitatif itu bentuknya seperti apa. Ya, biasa bentuknya itu bisa dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Kalau kuantitatif itu dia menonjolnya adalah angka. Kalau kuali diperolehnya itu dengan berbagai macam teknik pengumpulan datanya, misalkan dengan wawancara, analisis dokumen yang terfokus atau observasi, seperti itu. Jadi di sini analisis data kualitatif itu bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesa. Bila berdasarkan data yang didapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Nah, analisis data di sini analisis data kualitatif yaitu analisis data di lapangan dengan model Mills and Habermas. Nah, model dari Mills and Habermas sendiri ini ada 3 dalam penganalisis data kualitatifnya. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, dengan data display. Yang terakhir ada conclusion atau verifikasi. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu ya. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu kalau misalkan kita di lapangan sudah kebanyakan data, ya kan? Untuk itu kita peneliti harus segera melakukan reduksi data. Nah, mereduksi data sendiri ini berarti harus merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kita harus mencari tema dan polanya. Dengan begini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lagi apabila data tersebut kurang, kemudian kita mencari laginya kembali. Seperti itu. Nah, untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang bila diperlukan, sudah enak ya tadi. Kalau misalkan sudah direduksi, datanya dikelompokkan, dibuat pola. Misalkan nanti ada contohnya. Misalkan dalam suatu pengumpulan data kalian ada huruf besar, huruf kecil, nanti dikelompokkan dulu, dibuat pola. Yang huruf besar dikelompokkan dengan huruf besar, yang huruf kecil dikelompokkan dengan huruf kecil.
Contohnya, kalau dalam dunia pendidikan sendiri itu, peneliti akan mereduksi yang hanya berfokus pada murid-murid, entah itu yang memiliki kecerdasan tinggi atau yang tidak, atau mempunyai kecerdasan emosional tinggi. Pokoknya terkait dengan murid ya, kecerdasan yang ada di murid itu, baik itu spiritual, intelektual maupun emosional, dengan mengkategorikan pada aspek yang pertama, gaya belajarnya dia itu seperti apa, perilaku sosialnya bagaimana, interaksi dengan keluarga dan lingkungannya itu kayak gimana, dan perilakunya di kelas itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti apabila menemukan sesuatu, jika itu dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, itulah yang harus kita jadikan peneliti dalam melakukan reduksi data. Jadi dalam data penelitian kualitatif ini, reduksi datanya itu kita harus berpikir sensitif. Kita juga memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kewawasan yang tinggi. Jadi saran saya mending kalian penelitiannya itu dengan data kuantitatif saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, display data atau penyajian data. Nah, penyajian data kuantitatif itu kan dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, P-card, dan lain-lainnya. Kalau di penelitian kualitatif, dia tuh penyajian datanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, entah itu bagian hubungan antar kategori, variabel satu dengan lainnya. Namun biasanya yang paling sering digunakan itu adalah berupa narasi atau teks yang bersifat naratif. Selain penyajian data dalam bentuk naratif juga dapat berupa grafik. Dalam penelitian kualitatif ya tidak semudah seperti ilustrasi, seperti contoh nanti yang akan saya sampaikan di akhir ya ilustrasinya, karena kehidupan itu sangat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung itu agak lama di lapangan, data itu seiring berjalannya waktu itu akan mengalami perkembangan. Nah, untuk itu peneliti harus selalu menguji apakah hipotesis itu berkembang atau tidak. Apabila hipotesis tersebut hipotesis yang dirumuskan itu selalu didukung oleh data pada saat di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded, seperti itu. Jadi teori grounded ini sendiri maksudnya itu apa? Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya akan diuji melalui pengumpulan data secara runtut, sistematis, seperti itu. Nah, setelah didapatkan data yang grounded berdasarkan data yang sudah terkumpul tadi, yang sudah disajikan datanya secara sistematis dan sudah terkumpul, setelah itu dianalisis, selanjutnya dapat dikategorikan penyebab utama yang mempengaruhi itu apa. Misalkan kalau di situ ada kesalahan, penyebab utama kesalahan tersebut apa, seperti itu. Makanya data display data itu intinya itu kita penyajian data, membuktikan data apakah data itu sudah grounded, bisa dijadikan teori ya. Kalau misalkan sudah, maka kita harus tahu penyebabnya itu apa, kemudian kita kasih saran solusi, seperti itu. Yang terakhir, nah di sini ada conclusion atau penarikan kesimpulan atau verifikasi. Di sini adalah langkah ketiga, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan, maksudnya gini, kalau misalkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka data tersebut tidak dapat digunakan ya.
Apabila kesimpulan awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti, kemudian dilakukan lagi penelitian kembali ke lapangan, si peneliti itu kembali lagi ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya akan bersifat kredibel. Jadi udah pasti, kalau misalkan dari awalnya itu kesimpulan awalnya dia sifatnya hanya sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti. Kalau misalkan kesimpulan awalnya itu didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka itu akan menjadi datanya itu sifatnya akan kredibel. Nah, maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang dikemukakan sejak awal. Namun bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif itu bersifat sementara dan akan berkembang apabila setelah peneliti itu berada di lapangan yang dia teliti. Seperti itu. Nah, kesimpulan dalam penelitian kualitatif itu merupakan temuan baru yang sebelumnya itu belum pernah ada, atau mungkin bisa temuan baru dapat berupa gambaran objek, tapi sebelumnya itu objeknya itu tuh masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa entah itu ada hubungannya, kausal, interaktif, hipotesis, ataupun dapat menghasilkan teori yang baru, seperti itu. Jadi konklusi ini tuh dari data kualitatif, dia itu kesimpulan di awalnya itu sifatnya tuh masih sementara. Nah, seiring berjalannya pengumpulan data tadi, penyajian data, terus reduksi data tadi, apabila di kesimpulan awalnya tadi ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten, kemudian peneliti itu kembali lagi ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka data tersebut sifatnya kredibel. Jadi bisa untuk digunakan untuk digunakan penarikan kesimpulannya, seperti itu. Apabila data di awal yang diambil itu kesimpulan di awal itu dikemukakan masih bersifat sementara dan tidak berubah dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka data tersebut tidak dapat digunakan memecahkan suatu teori yang baru, seperti itu. Jadi inti dari analisis kualitatif ini adalah menemukan teori yang baru, seperti itu. Jadi memang agak susah untuk analisis datanya daripada kuantitatif. Kalau kuantitatif kan kalian hanya langsung memasukkan data-data variabel kalian, seperti itu ya. Ke uji SPSS itu kan mudah, ada pedomannya, seperti itu. Kalau di kualitatif itu memang benar datanya kita langsung ujikan, tapi ya memang sulit karena kita harus menemukan temuan baru, seperti itu, perlakuan baru, seperti itu. Ini yang terakhir, ada ilustrasi atau contoh ya. Contoh yang atas itu adalah data peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Itu banyak ya. Itu di situ ada angka, ada huruf kapital, ada huruf biasa. Kalau misalkan di situ ya pokoknya campuran semuanya ya. Jadi reduksi data itu kita harus memilih yang penting, membuat kategori. Misalkan di situ ya, di data itu kan udah tertera tuh ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan lain-lainnya. Jadi di reduksi data kita harus memilih mana data yang penting. Misalkan huruf besar kita kelompokkan dengan huruf besar seperti V, T, Y, D, X, N, B, F, R, P, O, dan lain-lainnya itu. Kemudian
dikelompokkan lagi huruf kecil atau apa aja, kemudian angka, kemudian membuang data atau kata yang tidak diperlukan, seperti itu. Jadi kayak kita merangkum kembali, meresap kembali. Kemudian yang kedua, data display, yaitu menyajikan data ke dalam bentuk pola. Jadi kita bisa atur polanya ya sesuai dengan nanti yang teliti. Itu seperti ini, hanya contoh ya teman-teman, ini hanyalah contoh ilustrasi. Kemudian yang terakhir adalah conclusion atau verifikasi yang terakhir. Jadi memilih yang penting, membuat kategori. Pokoknya conclusion itu kita menarik kesimpulan dari data-data yang tadi kita temukan, kita simpulkan. Kalau misalnya kita simpulkan datanya valid, kemudian bisa menjadi temuan baru teori yang ada hubungannya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naili Rohmah, NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Jadi, ketika kita mau menggunakan statistik parametrik, kita harus melakukan sebuah uji. Uji ini bersifat sebagai syarat ya, syarat yang harus dipenuhi. Namanya itu uji asumsi klasik. Nah, untuk statistik parametrik sendiri, uji asumsi klasiknya itu dibedakan menjadi, itu bisa dilihat di tabelnya ya, ada macam data nominal dan ordinal dan data interval dan rasio. Nah, untuk yang data jenis nominal dan ordinal itu nanti masuknya ke data kualitatif, dan untuk data yang berskala interval dan rasio nanti masuknya ke data kuantitatif. Nah, syarat dari statistik parametrik sendiri itu datanya harus bersifat kuantitatif. Jadi, uji asumsinya terdiri dari yang pertama ada uji korelasi produk momen, yang kedua ada uji korelasi parsial, yang ketiga ada uji korelasi ganda, dan yang keempat ada uji regresi sederhana dan berganda. Uji asumsi klasik sendiri itu merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Baiklah, selanjutnya yang pertama ada uji korelasi produk momen. Apa itu? Yaitu alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel jika datanya berskala interval dan rasio. Selanjutnya, ada syarat untuk menggunakan KPM atau korelasi produk momen sendiri, itu ada 4 syarat. Yang pertama, sampel diambil dengan teknik random. Yang kedua, data yang akan diuji harus bersifat homogen. Dan yang ketiga, data yang akan diuji harus berdistribusi normal. Yang keempat, data yang akan diuji bersifat linear. Jadi, sampel datanya harus diambil dengan teknik random, data yang akan diuji bersifat homogen. Jadi tidak boleh bersifat hetero ya, harus homogen. Yang ketiga itu berdistribusi normal dengan cara uji normalitas. Bentar. Baik, saya lanjut. Yang terakhir ada data yang akan diuji bersifat linear. Untuk mengetahuinya nanti kita akan menggunakan uji linearitas. Selanjutnya, bentar. Tadi syarat menggunakan produk momen kan ada data harus berdistribusi normal dengan cara
Ini dia, yaitu uji normalitas. Apa itu? Untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya seperti yang telah kita pelajari ya teman-teman dulu di perkuliahan statistika. Yang pertama ada membuat hipotesis dalam bentuk kalimat yang ada H0 ada HA. H0 yaitu data yang berdistribusi normal dan HA adalah data yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua ada menentukan resiko taraf kesalahan. Nah, itu juga sudah kita pelajari. Dan yang terakhir, tahap terakhir itu ada kaidah pengujian. Jika probabilitas signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitas signifikan maka kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Data berdistribusi normal itu nanti jika dilihat dari kurvanya itu akan berbentuk normal seperti biasa ya, jadi gini, itu namanya data berdistribusi normal. Nah, jika data tidak berdistribusi normal maka tidak bisa nanti menggunakan statistik parametrik. Selanjutnya ada uji linearitas. Tadi kan udah dibahas di syarat KPM, yaitu harus bersifat linear. Data harus bersifat linear. Sebentar, ini ada kendala. Jadi kegunaannya dari uji linearitas ini untuk mengetahui apakah variabel terikat atau Y dan variabel bebas atau X mempunyai hubungan linear atau menunjuk pada suatu garis jajar. Jadi data bisa dikatakan linear apabila nanti perubahan pada variabel X juga akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y. Itu namanya datanya linear ya. Langkah-langkahnya yang pertama ada membuat hipotesis dalam bentuk kalimat, yang kedua menentukan taraf kesalahan, dan yang terakhir nanti ada kaidah pengujian seperti di uji normalitas tadi. Selanjutnya ada korelasi parsial. Ini yang nomor 2 ya. Yang pertama kan ada uji korelasi produk momen, yang kedua ada uji korelasi parsial. Nah, uji ini merupakan metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Nah, tentu saja di korelasi parsial ini data yang digunakan dalam memiliki skala interval dan rasio, otomatis datanya kuantitatif ya. Seperti contoh ketika ada sebuah penelitian, yaitu kita meneliti hubungan antara variabel X2 dan variabel bebas Y dengan X1 dikontrol atau korelasi parsial. Untuk contoh lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan, kalau tidak ya kita lanjut. Selanjutnya ada korelasi ganda yang ketiga. Itu digunakan untuk melihat kuatnya hubungan antara 3 atau lebih variabel atau 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Rumusnya sendiri ini ada RY kali X1 X2 sama dengan akar R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurangi 2 RYX1 dikali R YX2 dikali R X1 X2 dibagi dikurangi R pangkat 2 X1 X2. Untuk keterangannya sendiri, di mana RYX1 X2 itu korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama variabel Y. RYX1 merupakan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RYX2 korelasi produk momen antara X2 dan Y. Dan RX1 X2 merupakan korelasi produk momen antara X1 dan X2.
Misal pada sebuah penelitian yang berjudul Kepemimpinan dan Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Jadi variabelnya itu ada kepuasan kerja, variabel bebasnya ada kepuasan kerja, dan variabel terikatnya ada kepemimpinan dan tata ruang kantor. Ada 2 variabel terikat atau dependent. Selanjutnya ada uji regresi. Yang keempat ya ini, yang terakhir. Merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel atau bisa juga untuk meramal suatu variabel. Uji regresi sendiri ini dibagi menjadi 2, ada yang berbentuk sederhana dan ada uji regresi berganda. Selanjutnya, untuk syarat uji regresi sendiri ini, yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji linearitas, dan yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang uji normal sama linear tadi udah kita bahas. Yang uji multikolinearitas merupakan uji untuk menguji apakah model regresi ditemukan antar variabel independen. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Tadi kan uji regresi ada 2 ya. Yang pertama ada uji regresi linear sederhana. Uji ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Bentar. Apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Tentu saja data yang digunakan dalam korelasi parsial memiliki skala interval dan rasio. Rumusnya ada Y aksen sama dengan A plus BX. Misal pada kasus penelitian pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor, di mana Y merupakan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A merupakan harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. B atau angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan independen. Sedangkan X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Selanjutnya ada uji linear berganda. Uji ini digunakan untuk mengkaji hubungan atau pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Contoh ada pengaruh biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Nah, yang terakhir ini ada suatu pelanggaran terhadap asumsi regresi linear berganda. Jadi, untuk uji klasik ini ya, uji asumsi klasik ini, terutama yang regresi linear berganda ini ada pelanggaran yang harus dihindari, dan ujinya itu nanti ada uji multikolinearitas, heterogidesitas, dan korelasional. Autokorelasi yang terakhir. Yang pertama ada multikolinearitas atau model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Caranya melakukan uji
multikolinearitas ini yang pertama dengan melihat hubungan atau korelasi antar variabel bebas, yang kedua dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual atau R kuadrat, yang ketiga dengan melihat nilai toleransi atau VIF, yang ketiga ada yang kedua ada heterokedastisitas. Uji ini adalah variansi dari error mode regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan error yang berbeda. Jadi harus dihindari ya. Terjadinya error harus dihindari. Yang error itu nggak bisa, datanya itu nggak bisa digunakan. Yang terakhir ada autokorelasi atau terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi sering terjadi pada data time series dan data cross section, tetapi jarang terjadi. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi ya, karena kita sama-sama belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Saya Fatihatul Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik parametrik dan non parametrik. Di sini syarat-syarat parametrik itu apa, non parametrik itu apa, uji-ujinya pakai apa saja. Yang pertama, statistik parametrik itu syarat-syaratnya yaitu parametrik itu mempertimbangkan jenis sebaran data atau distribusi datanya. Apakah data menyebar secara normal ataukah tidak. Lalu, statistik parametrik itu memerlukan terpenuhinya banyak asumsi, antara lain berdistribusi normal, data harus homogen, dan harus terpenuhi asumsi linearitas. Jadi, di statistik parametrik itu harus membutuhkan uji asumsi klasik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau tidak memenuhi uji asumsi gimana? Kita pakai yang non parametrik, karena di non parametrik itu nanti tidak membutuhkan asumsi atau distribusi yang normal. Terus yang ketiga, statistik parametrik itu banyak digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio, data interval dan rasio maksud saya. Sambil mengingat-ingat materi statistika pendidikan semester kemarin, data itu kan ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Jadi di statistik parametrik itu menggunakan data interval dan rasio. Yang selanjutnya, sampel dipilih secara random, itu kalau yang parametrik. Untuk kelebihan dan kekurangannya statistik parametrik, kelebihannya itu observasinya bebas satu sama lain dan tidak ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Maksud saya, dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Lalu, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Untuk kekurangannya, populasi harus memiliki varian yang sama. Variabel-variabel yang diteliti itu harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Selanjutnya, statistik non-parametrik. Nah, jika tidak memenuhi syarat-syarat parametrik, maka bisa menggunakan uji non-parametrik. Nah, statistika non-parametrik apa saja syarat-syaratnya? Yaitu statistik yang modelnya itu tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Yang kedua, tidak menuntut banyak asumsi seperti data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau parametrik itu tidak membutuhkan uji asumsi. Maka dari itu di non-parametrik itu bisa disebut dengan free distribution atau distribusi bebas karena tidak harus berdistribusi normal. Yang ketiga, statistik non-parametrik itu menggunakan skala nominal dan ordinal, begitu.
Untuk kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik, kelebihannya tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, metode lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Untuk kekurangannya, hasil pengujian itu tidak setajam statistik parametrik. Kedua, hasil tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi karena mendekati eksperimen dengan sampel kecil. Nah, ini ada uji parametrik dan uji non-parametrik. Berhubung kalau parametrik itu menggunakan skala yang interval dan rasio, maka ujinya pakai yang bawah ini ya. Ada uji T, ada uji ANOVA, ada korelasi produk moment, dan juga ada analisis regresi. Untuk yang non-parametrik gimana? Untuk yang non-parametrik itu berarti skalanya nominal sama ordinal. Berarti ujinya nanti pakai yang dua tabel ini. Ada chi-kuadrat, ada uji Kruskal-Wallis, ada Spearman rank, begitu. Kalau di uji T tidak memenuhi syarat parametrik, maka nanti bisa diganti dengan non-parametrik. Ujinya pakai apa? Bisa pakai chi-kuadrat di sini. Itu jika datanya nominal. Kalau jika datanya ordinal, maka ujinya pakai rantes. Begitu. Oke, di uji statistik parametrik. Nah, di uji statistik parametrik tadi sudah saya jelaskan. Di situ ada uji T, ada uji ANOVA, ada korelasi produk moment, dan analisis regresi. Di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapannya karena sudah dijelaskan pada mata kuliah statistika pendidikan semester kemarin. Mungkin sambil mengingat-ingat ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapan kita memakai uji T, kapan kita memakai uji ANOVA, kapan kita memakai korelasi produk moment, begitu. Mungkin di makalah sudah saya tuliskan mengenai langkah-langkah yang di SPS menggunakan SPSS ya. Oke, yang pertama uji T. Nah, di uji T itu parametrik jika memenuhi asumsi klasik dan datanya itu berbentuk interval. Nah, datanya. Oke, yang uji T itu ada uji T 1 sampel, ada uji T 2 sampel atau T pair, yang ketiga ada uji T independent sampel. Oke, kapan kita menggunakan uji T 1 sampel? Yaitu ketika menguji hipotesis deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Nah, uji ini itu membandingkan satu variabel bebas untuk menguji apakah nilai tertentu itu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Gitu. Jadi di uji T satu sampel ini menggunakan hipotesis deskriptif ya. Terus yang kedua ada uji T 2 sampel atau T pair. Di sini menguji hipotesis komparatif 2 sampel berpasangan atau dependent bila datanya berbentuk interval. T pair ini digunakan untuk menguji 2 sampel yang berpasangan apakah keduanya memiliki rata-rata yang nyata berbeda ataukah tidak. Sampel yang digunakan sebuah sampel yang subjeknya sama namun mengalami 2 perlakuan. Sedangkan yang uji T independent sampel sama menguji hipotesis komparatif 2 sampel. Namun jika sampelnya itu bersifat independen dan datanya itu berbentuk interval atau rasio. Nah, uji T independent sampel ini digunakan untuk uji komparasi antar 2 sampel bebas. Tes ini diterapkan jika analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah 2 kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Ini berarti pakai uji T. Jika datanya itu
interval dan hipotesisnya. Jika satu sampel berarti deskriptif, dua sampel yang komparatif dependent atau berpasangan itu berarti T-paired. Terus yang independent sampel itu untuk komparatif dua sampel yang independent. Yang selanjutnya adalah uji ANOVA. Kapan kita menggunakan uji ANOVA? Uji ANOVA digunakan ketika menguji hipotesis komparatif sampel komparatif lebih dari dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Yang digunakan analisis varian satu jalan maupun dua jalan. Di uji ANOVA ada dua, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA itu digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan dengan menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut itu memiliki 3 atau lebih kelompok. Yang kedua, two way ANOVA, yaitu uji hipotesis komparatif untuk K-sampel atau lebih dari 2 sampel dengan mengukur atau mengelompokkan data berdasarkan 2 faktor berpengaruh. Jadi di uji ANOVA itu menguji hipotesis komparatif sampel berpasangan. Ada uji one way ANOVA, ada uji two way ANOVA. Oke, sebentar. Nah, di sini dia pakainya lebih dari 2 sampel di sini ya, komparatif lebih dari 2 sampel. Ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Sambil mengingat-ingat materi yang statistika pendidikan kemarin. Yang selanjutnya yaitu korelasi produk momen. Uji korelasi. Nah, uji korelasi itu digunakan untuk hipotesis asosiatif atau hubungan atau korelasi. Nah, di korelasi itu ada korelasi produk momen, korelasi ganda, ada korelasi parsial. Nah, kalau di regresi nanti ada regresi sederhana, ada regresi ganda. Untuk yang korelasi produk momen itu menguji hipotesis asosiatif atau hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio. Nah, yang kedua, menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu dependen. Lalu, yang korelasi ganda itu menguji hipotesis tentang hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel yang lain. Kalau korelasi parsial, menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih bila terdapat variabel yang dikendalikan. Untuk yang analisis regresi, digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya. Jadi, di uji parametrik di korelasi ini harus memenuhi asumsi terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya mengenai uji non parametrik. Nah, di uji non parametrik jika tidak memenuhi syarat-syarat parametrik, maka kita bisa ganti dengan uji yang setara. Misalnya di uji T. Jika di penelitian tersebut tidak memenuhi asumsi, maka uji T-nya bisa diganti dengan uji K² atau bisa juga dengan rantes. Yang pertama, menguji hipotesis deskriptif untuk satu sampel bila datanya itu berbentuk nominal. Bisa menggunakan binomial dan K². Untuk yang binomial itu digunakan jika sampelnya terdapat dua kategori seperti perempuan atau laki-laki. Jumlah sampelnya itu kurang dari 25. Dan pengganti uji T jika uji asumsi normalitas tidak terpenuhi.
Yang kedua, ada uji chi-kuadrat, yaitu menilai probabilitas dengan memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dengan frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, di sini juga sama menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Namun, bila datanya berbentuk ordinal, maka ujinya pakai uji rantes. Nah, uji rantes itu digunakan untuk melihat apakah observasi sampel diambil secara random. Yang selanjutnya ada uji hipotesis dua sampel yang berpasangan bila datanya itu berbentuk nominal. Bisa menggunakan McNemar. Nah, McNemar ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, di mana setiap objek itu digunakan sebagai pengontrol. Untuk yang kedua, menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Yang pertama tadi yang nominal, sekarang yang ordinal. Yang ordinal bisa pakai Siegentest dan Wilcoxon match pair. Wilcoxon match pair ini uji untuk menyempurnaan uji Siegentest, di mana uji tersebut di Siegentest itu selisih antara positif dan negatif itu tidak diperhitungkan, sedangkan di Wilcoxon match pair itu ujinya antara selisih positif dan negatif itu diperhitungkan. Yang selanjutnya, jika menguji hipotesis komparatif dua sampel yang independen, ada data nominal dan juga ada data ordinal. Untuk yang data nominal bisa pakai Fisher-Exox probability dan juga bisa pakai chi-kuadrat. Nah, kalau Fisher-Exox probability itu alternatif chi-kuadrat jika nilai harapan tabel itu kurang dari 5. Jika menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Nah, jika datanya berbentuk ordinal, maka ujinya pakai Mann-Whitney test. Nah, di Mann-Whitney test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel adalah ordinal dan jika tidak berdistribusi normal. Ini yang komparatif dua sampel tapi related atau dependent untuk nominal dan ini untuk ordinal. Kalau ini komparatif dua sampel jika sampelnya itu independen ya, dan ini nominal, ini ordinal. Yang selanjutnya mengenai uji hipotesis komparatif K-sampel. K-sampel ini berarti artinya itu lebih dari dua sampel bila dependen atau berpasangan. Datanya itu berbentuk nominal, maka bisa pakai uji Cohran-Key. Nah, uji ini untuk menganalisis secara statistik tingkat keberhasilan dari suatu data tertentu. Variabel yang diukur berasal dari individu yang sama atau pada individu yang sesuai. Untuk yang nomor 2 ini digunakan sama-sama menguji komparatif lebih dari dua sampel, tapi datanya itu berbentuk ordinal, maka bisa pakai uji Friedman. Nah, di uji Friedman ini digunakan untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan dan merupakan alternatif dari satu jalur. Untuk yang hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, kalau sampelnya independen dan datanya nominal, maka bisa pakai chi-kuadrat yang lebih dari dua sampel. Jika menguji hipotesis komparatif K-sampel itu jika datanya independen, maka datanya itu berbentuk ordinal, maka pakai Kruskal-Wallis-Wainwright ANOVA. Nah, di Kruskal-Wallis-Wainwright ANOVA itu jika statistik non-parametrik, jika sampel lebih dari dua dan merupakan sebuah alternatif dari uji one-way ANOVA.
jika tidak memenuhi uji asumsi normalitas. Yang selanjutnya, jika menguji hipotesis asosiatif atau korelasi, jika tidak memenuhi asumsi klasik, maka bisa menggunakan koefisien kontingensi jika datanya itu nominal. Dan jika datanya ordinal, maka pakainya korelasi Spermijn-Reng atau korelasi Kendall-Tau. Tambahan sedikit ya, jika tidak memenuhi uji asumsi, berarti dia kalau uji asumsi berarti dia pakainya yang parametrik yang bawah ini parametrik. Kalau ujinya tidak memenuhi asumsi, maka pakainya non parametrik yang atas. Oke, yang komparatif lebih dari 2 sampel misalnya. Kalau yang parametrik kita bisa menggunakan ANOVA. Kalau yang di non parametrik, dia bisa menggunakan Friedman atau Kruskal-Wallis begitu. Untuk yang asosiatif, jika hipotesisnya asosiatif atau korelasi, jika memenuhi asumsi maka pakainya berarti parametrik, bisa menggunakan korelasi produk moment. Jika tidak memenuhi asumsi maka kita pakai yang Spermijn-Reng, itu bisa menggunakan Spermijn-Reng atau Kendall-Tau begitu.